Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, jumpa kembali dengan saya Pendeta Julius. Kita akan bersama-sama menggumuli firman Tuhan dalam persekutuan tengah minggu kita saat ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah kami yang di surga, terima kasih untuk berkat nikmat kesehatan yang Engkau berikan. Terima kasih atas kecukupan, atas segala kebutuhan kami. Terima kasih untuk waktu saat kami boleh belajar firman Tuhan pada saat ini. Kami mau membaca bagian firman Tuhan dan bergumul atasnya. Biarlah Tuhan boleh menolong kami untuk dapat mengerti dan melakukan firman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan pujian dari nyanyian Kidung Baru 212. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, kita bersama-sama menaikkan pujian. Saatnya kini tugasmu kerjakan dengan baik benar. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Susah dan resah, kan dirasakannya penghiburan yang sedap. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Tiap talentamu pasti ada artinya bila mencerminkan kasihnya. Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Ya Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, saat ini kita akan membaca bagian firman Tuhan kita. Bagian firman Tuhan yang kita akan baca pada saat ini adalah dari Kitab 2 Raja-Raja. Kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-38 sampai ke-44. Ada dua perikop, dua-duanya kita baca ya Bapak Ibu. 2 Raja-Raja 4 ayat 38 sampai 44. Maut dalam kuali. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu, dan ketika pada waktu kali rombongan nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, "Taruhlah kuali yang paling besar di atas api dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan nabi itu." Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik daripadanya labu-labu liar, serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-ngirisnya ke dalam kuali masakan tadi.
sebab mereka tidak mengenalnya. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan, dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, "Maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah," dan tidak tahan mereka memakannya. Tetapi berkatalah Elisa, "Ambillah tepung," dilemparkannya lah itu ke dalam kuali, serta berkata, "Cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan." Maka tidak ada lagi sesuatu yang bahaya di dalam kuali itu. Memberi makan 100 orang. Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, "Berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan." Tetapi pelayan itu berkata, "Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang?" Jawabnya, "Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya." Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, firman Tuhan kita bersama saat ini kita akan gumuli di dalam tema perenungan mujizat sederhana. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, kalau kita berbicara tentang mujizat, maka mujizat itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang tidak seperti pada umumnya, maka dikatakan mujizat. Ya, tetapi apa maksudnya kok disebut mujizat sederhana? Nah, mari kita mencoba belajar firman Tuhan kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, tokoh utama dari kisah yang kita baca ini adalah Elisa, Nabi Elisa. Nabi Elisa adalah nabi yang meneruskan kenabian Elia. Namun tidak seperti Elia yang namanya begitu sering kali digaungkan. Bahkan di dalam perjanjian baru kita mendapatkan gambaran Yesus ke atas bukit, dimuliakan di atas bukit, dan dilihatlah oleh para murid Yesus bersama dengan Musa dan juga Elia. Nah, jadi nama Elia itu harum, terkenal, dan kemudian seringkali juga disinggung bahkan di dalam perjanjian lama dan juga ada di dalam perjanjian baru. Tapi Elisa adalah figur yang tidak begitu menonjol. Dia adalah figur yang tidak begitu sering diambil sebagai sebuah kutipan. Namun terlepas dari itu semua, sesungguhnya Tuhan tetap memakai Elisa untuk mengerjakan karya-karya yang luar biasa. Banyak mujizat-mujizat Elia juga dilakukan oleh Elisa. Nah, jadi Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, kita bisa melihat bagaimana kemudian kita memahami bahwa Elisa itu sesungguhnya di dalam tataran para nabi, ia tidak termasuk nabi yang begitu menonjol, yang begitu besar. Ya, dia adalah nabi yang sosoknya sederhana, tapi dalam kesederhanaan itu ia melakukan banyak karya Tuhan yang luar biasa. Nah, salah satu bagian firman yang kita baca saat ini menjelaskan tentang apa yang dikerjakan Allah di dalam Nabi Elisa. Ya, pembacaan firman Tuhan kita berkisah tentang Elisa menghadapi keadaan kelaparan. Jadi ada musim kemarau yang mungkin cukup panjang yang dihadapi oleh Elisa, dan bukan hanya Elisa tetapi juga kaum pada waktu itu. Nah, jadi kekurangan makanan merupakan sebuah pandangan yang umum terjadi, ya. Nah, di dalam segala kekurangan biasanya orang mencoba mensisihkan banyak hal untuk menjadi cadangannya untuk hidup. Nah, bagaimana dengan Elisa? Nah, diceritakan di dalam bacaan firman Tuhan kita, dalam kondisi berkekurangan itu ia mendapat kunjungan tamu, yaitu para nabi lain yang jumlahnya 100 orang.
untuk berkunjung ke rumahnya. Di saat kekurangan, kita tidak pernah mengharapkan tiba-tiba kedatangan tamu. Sebab mungkin kita juga berpikir bahwa kalau kita kedatangan tamu di saat tidak punya apa-apa, malu juga ya. Makanya seringkali kalau ada jemaat yang saya mau kunjungi, ada yang berkata bahwa, "Pak, nanti kalau mau datang kunjungan atau mau mampir ke rumah, kabarin dulu ya." Kenapa kok dikabarin dulu? Ya, kan saya malu kalau bapak datang nanti sama teman majelis nggak bisa nyuguhin apa-apa. Ya, kalau dikasih tahu kan saya bisa beli sesuatu. Ya Pak, nanti kalau mau kasih tahu jangan dadakan. Kalau mau datang jangan dadakan, kasih tahu dulu supaya kami boleh sambut dengan pantas. Ya, seperti itu. Nah, jadi kondisi bertamu dalam kondisi kemarau panjang dan kelaparan yang dahsyat yang sedang melanda tentu merupakan sesuatu yang membingungkan tuan rumah, tetapi tidak terjadi kepada Elisa. Ketika 100 orang nabi datang mengunjunginya, ia berusaha untuk menyambut dengan apa yang ada pada dirinya. Ia mempunyai seorang hamba yang kemudian hambanya itu diperintahkan siapkan kuali yang terbesar, bikin api, dan kita siapkan makanan untuk mereka. Apa yang ada pergilah untuk siapkan sesuatu yang bisa dimasak untuk dihidangkan. Nah, tentu saja hambanya putar otak, ini mau bikin apa ya? Ya udahlah, karena nggak punya apa-apa di rumah, kita pergi ke ladang, siapa tahu di ladang ketemu sesuatu untuk dijadikan makanan. Akhirnya ia menemui sebuah pohon sulur-suluran, di mana dari pohon suluran itu ada umbi-umbi seperti labu yang kemudian dipetik, dan itulah yang kemudian dipotong-potong dan dimasukkan ke dalam kuali besar itu. Tanpa dia tahu juga sebenarnya itu tanaman apa yang sedang diambil dan dihidangkannya kepada banyak orang itu. Nah, ketika sudah dimasak, apa yang terjadi Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian? Dimakan, dan kemudian orang-orang yang memakannya merasakan sesuatu yang mungkin menusuk ke lidah dan tenggorokannya, yang membuat efek kepada tubuh yang tidak nyaman. Dan mereka berteriak-teriak, "Abdi Allah, ada maut, ada hal yang tidak baik di dalam kuali ini." Ya, maksudnya adalah makanan ini nggak beres. Mungkin ada sesuatu yang tidak benar masuk ke dalamnya, sehingga mengakibatkan yang menyantapnya merasakan sensasi yang tidak biasa. Nah, lalu kemudian abdi Allah segera mengambil tepung yang ada, lalu melemparkan tepung itu ke dalam kuali, diaduk, dicedok lagi, dan ternyata bisa makan. Mukjizat yang luar biasa, bukan? Luar biasa Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian. Nah, lalu kemudian mukjizat itu berlanjut pada momen yang selanjutnya. Orang yang sama dengan tuan rumah yang sama. Dijelaskan bahwa di dalam perikop selanjutnya ada yang mengirimi Elisa hasil pertama dari pekerjaannya. Mungkin orang yang mengirimi itu adalah seorang yang berusaha dalam bidang kuliner, sehingga ia mengirimkan tepung dan juga 20 roti jelai untuk Nabi Allah, untuk Elisa. Sebab bagaimanapun Elisa tentu tidak melakukan sebuah usaha yang profit untuk dirinya, sehingga ada orang-orang yang punya hati untuk bisa memberikan apa yang mereka punya untuk Nabi Allah yang telah hadir dan bekerja di tengah-tengah mereka. Jadi dikirimlah tepung dan 20 roti jelai itu. Untuk siapa? Untuk Elisa. Tapi di momen itu ia punya tamu. Tamu yang sama, yang sudah makan sop
yang tadinya maut menjadi sop yang bisa dimakan. Tapi jumlahnya itu banyak, ada 100 orang, namun rotinya cuma 20 beserta dengan tepung. Dikatakan lagi kepada hamba itu, hidangkanlah itu kepada mereka. Maka hamba itu berkata, Tuhan, kalau dihidangkan kepada 100 orang ini, gimana 20 loh? Bukan 100, 20. Nggak mungkin cukup. Tapi Elisa berkata, tidak, berikanlah itu dan itu akan mencukupi mereka, bahkan ada lebihnya. Dan itu terjadi Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, bahwa dari 20 roti celai dan 1 kantong tepung itu, maka tercukupilah makan 100 orang bahkan lebih. Mujizat yang luar biasa bukan? Luar biasa. Nah, lalu apa maksudnya dengan mujizat yang sederhana? Mujizat yang sederhananya itu adalah bukan panci berisi maut bisa kemudian menjadi sebuah berkat yang mengenyangkan. Bukan 20 roti jelai yang kemudian bisa dimakan oleh 100 orang. Mujizat yang sederhananya adalah pada hati Elisa itu sendiri. Di dalam segala kekurangan seperti yang saya katakan, orang cenderung mencoba mempertahankan hidup dengan menjadi ego. Mengumpulkan sebanyak mungkin untuk dirinya, tidak peduli orang lain. Tapi apa yang dilakukan oleh Elisa tidak demikian. Ia kedatangan tamu, ia tidak bilang, maaf ya, saya nggak bisa ditamuin hari ini, mungkin lain waktu. Atau dia bilang, ya silahkan bertamu, tapi maaf nih, saya nggak punya makanan. Nggak. Hatinya ingin membagi, imannya percaya bahwa Tuhan akan cukupkan. Sesuatu yang sederhana, ingin membagi, meyakini Tuhan akan mencukupkan. Sederhana bukan? Dari sesuatu yang sederhana itu datanglah berkat yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, dari bacaan firman Tuhan kita mungkin sama seperti bacaan minggu kita kemarin. Bagaimana kemudian seorang anak kecil dalam segala kepolosannya memberikan 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Itu sesuatu yang sebenarnya muluk-muluk, mungkin mana mungkin sesuatu yang sedikit seperti itu bisa memenuhi. Tapi disinilah kita melihat bagaimana sebuah sikap hati yang sebenarnya dimiliki oleh semua orang, yaitu sikap hati yang mau berbagi dan mau percaya sama Tuhan. Maka sebuah kejadian luar biasa boleh ada. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita masa-masa sekarang ini. Masa sekarang ini banyak orang yang hidup dalam segala kesulitan. Ada orang yang susah cari makan, susah cari kerja. Ada yang sedang sakit. Siapakah yang akan mendatangkan mujizat Tuhan kepada mereka semua? Saya percaya kita bisa dipakai Tuhan untuk mendatangkan mujizat itu. Mulai dari sesuatu yang sederhana, mulai dari hati yang bergerak untuk berbagi, mulai dari iman percaya bahwa Tuhan akan cukupkan, maka sesuatu pasti akan terjadi. Saya kemarin mengangkat beberapa tokoh dalam kebaktian minggu sebagai sebuah contoh. Dr. Lee Darmawan dan Denny Siregar. Saya tidak sedang mengeluh-elukan mereka, tetapi saya mau memberikan gambaran mereka sama seperti kita. Orang yang bertubuh, orang yang berdarah, orang yang punya daging, orang yang sama-sama hidup di negara Indonesia ini. Bukan sosok ilahi
bukan sesuatu yang luar biasa ada dalam tubuh mereka. Mereka makan nasi yang sama, mereka hidup di tanah yang sama seperti kita. Tapi apa yang membuat mereka menjadi sesuatu yang luar biasa adalah bagaimana cara pandang mereka, adalah bagaimana cara mereka merasa dan bertindak dalam apa yang mereka rasakan. Nah, bagaimana dengan kita? Mari kita mencoba belajar, Bapak Ibu. Apa yang bisa kita lakukan? Bapak Ibu, di sekitar kita itu sudah banyak orang-orang yang bisa menjadi sebuah objek sasaran kasih kita. Entah itu adalah pekerja kita yang bekerja bersama-sama dengan kita, entah itu sahabat, teman segereja kita, ya, untuk bisa menolong mereka. Tapi saya juga berkekurangan. Jangan lihat kekurangannya, tapi lihat, tapi kan saya punya sesuatu yang bisa kubagikan. Maukah aku mau membagikannya dan percaya bahwa aku cukup, dia cukup, pasti Tuhan pelihara. Maka sesuatu yang ajaib terjadi. Sebuah firman yang sederhana, tetapi baik kalau kita lakukan, menjadi sesuatu yang luar biasa. Ini firman buat kita sekali lagi diteguhkan, sekali lagi ditegaskan, sekali lagi ditolong kita melalui firman ini untuk melakukan sesuatu. Kerjakanlah apa yang menjadi firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Maka lihatlah bagaimana Tuhan memelihara hidup kita dan hidup banyak orang melalui kita. Ini firman untuk kita, Bapak Ibu dan saudaraku sekalian. Jadilah orang yang mengerjakan mujizat-mujizat yang sederhana tetapi mendatangkan berkat yang luar biasa. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Tuhan Allah kami yang ada di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Sekali lagi kami diteguhkan bahwa di dalam segala masa-masa sulit yang sedang kami alami, mungkin kami berkata bahwa Tuhan, usahaku lagi lesu, Tuhan, kondisiku lagi gak begitu baik seperti biasanya. Tapi di masa-masa itulah, maka Tuhan sebenarnya ingin mengatakan, tidak ada yang kurang, segalanya cukup. Bahkan Engkau boleh menjadi berkat bagi orang lain. Dan ketika kami melihat kanan kiri kami, mungkin ada tetangga kami yang sedang sakit, mungkin ada orang yang bekerja bersama dengan kami yang sedang juga kekurangan dan membutuhkan pertolongan. Mungkin ada saudara kami, teman segereja kami yang juga butuh sahabat yang mau mendengarkan ceritanya. Pada kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan itu, maukah kami memiliki hati yang boleh berbagi, yang boleh menghadirkan berkat Tuhan yang luar biasa, sehingga terjadilah mujizat dari sebuah keadaan yang sederhana yang sebenarnya kami punya semuanya, yaitu mata yang mau mendengar, hati yang mau merasa, pikiran yang mau berpikir, tangan dan perkataan yang mau disampaikan untuk mendatangkan kasih Tuhan. Sesungguhnya inilah waktunya di mana kami boleh menjadi orang yang mengerjakan mujizat-mujizat. Biarlah Tuhan pakai kami dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini untuk warga gereja kami dan juga untuk Indonesia, khusus warga gereja kami. Ada beberapa saudara kami yang mungkin sedang mengalami terpapar COVID-19. Entah itu mereka lakukan isolasi mandiri atau mereka yang mungkin juga akhirnya mendapat perawatan medis. Biarlah Tuhan boleh tolong memberikan kesembuhan bagi mereka. Bagi yang juga mengalami dampak sosial ekonomi akibat daripada pandemi ini, biarlah Tuhan boleh memberikan mereka jalan keluar. Dan pakailah kami juga, apa yang dapat kami lakukan, entah mendoakan, entah menjadi sahabat yang mendengar, atau mungkin membagikan apa yang kami punya untuk mereka. Biarlah itu boleh terjadi. Firman-Mu iya dan amin, biarlah kami dapat lakukan firman itu. Dan kami juga berdoa untuk pemerintah kami yang tentu sedang berjibaku, berusaha keras untuk mengerjakan kebijakan yang tidak mudah dalam masa-masa sulit ini. Biarlah mereka diberikan kesehatan, diberikan hikmat,
dan juga kami warga negara Indonesia ini. Jadikanlah kami menjadi warga negara yang boleh patuh tetapi tetap kritis. Apa yang kami dapat lakukan, kami berikan menjadi sebuah solusi untuk menolong. Kami berdoa bahwa ada banyak berita juga yang menceritakan tentang beberapa pengusaha, beberapa orang yang secara swadaya memberikan bantuan. Ada yang memberikan bantuan berupa uang. Ada kisah tentang orang yang membagi uang senilai 2 triliun. Ada orang yang memberikan bantuan obat-obatan. Ada orang yang dengan kesederhanaannya di rumahnya menyediakan oksigen gratis untuk orang yang membutuhkan. Kami melihat bahwa kami dipelihara Tuhan dari setiap orang-orang yang memiliki hati yang penuh belas kasihan. Memang ada di antara warga negara yang juga didapati dalam segala keterpurukan menjadi culas. Tapi biarlah bukan kami berkaca kepada yang buruk, tetapi biarlah kami berkaca kepada yang baik, sehingga kami dapat melakukan apa yang baik juga, meniru mereka. Sebab kami juga memiliki hati dan kemampuan yang sama dengan mereka. Kalau mereka bisa, kami pun bisa. Biarlah Tuhan boleh memberkati setiap kami. Dan doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, yang terus memberkati kami dan memakai kami sebagai saluran berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa. Amin. Sampai jumpa Bapak Ibu dalam pertemuan persekutuan tengah minggu kita pada minggu yang depan. Saya berencana untuk menyiapkan bahwa persekutuan tengah minggu ini akan dilaksanakan bukan lagi satu arah seperti ini, tetapi 2 arah dengan media Google atau Zoom meeting. Semoga di minggu atau di Senin saya akan menyampaikan apa yang menjadi materi dan kemudian akan kita bahas dalam pertemuan Kamis pukul 6:30 malam ya, melalui Zoom meeting atau Google meeting. Kiranya apa yang kita usahakan bersama dan kesetiaan kita bersama untuk belajar dan menghidupi firman Tuhan akan menjadikan kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia, yang mau dipakai untuk memberkati kehidupan banyak orang. Tuhan memberkati kita. Amin. Sampai jumpa.